untuk pembiaya masuk tentara itu. Ya, Tidak ada biaya sama sekali. tidak ada biaya. Semuanya masuk, bahkan nanti kalau sudah masuk dibiayai. Oh, kan? dibiayai. Betul. Artinya gratis, begitu ya? Gratis total, tidak ada bayar, Tidak ada. pemungutan biaya apapun. Tapi kalau mau fotokopi ijazah, baru saja bayar itu. mau berangkat. Oke, rekan-rekan sekalian, jadi kita kembali ke tema kita dan Siap. di mana pada saat ini tahun 2026 penerimaan calon tentara, Siap. calon prajurit baik di tingkatan Tamtama maupun Bintara. Siap. Nah, bagaimana dan animo masyarakat ya terkait penerimaan ini, baik di tingkat Tamtama maupun di tingkat Bintara? Baik. Gimana nih dan? Jadi setelah kita melaksanakan sosialisasi, Iya. baik dari Koramil dan Ramil dan Babinsa, terus ada juga yang melaksanakan kegiatan di sekolah, memberikan wawasan. Kami lihat, dan pada saat saya terjun langsung datang ke desa atau Datang ke desa. kecamatan, Sosialisasi. bahkan pada saat sedang kita ngobrol, sebetulnya animo di Oki dan OI ini banyak. Ada yang nanya begitu. Pak, kalau kita mau daftar tentara seperti apa? Oh ya, nanti di awal tahun ini sudah pembukaan. Nah, sehingga kalau saya lihat ini animo sudah, ya sebetulnya mereka sangat menginginkan. Khususnya dari putra-putra terbaik, dari putra-putri terbaik dari Oki ataupun OI, itu animonya tinggi. Istilahnya sebetulnya mereka sangat ingin juga bagian mengabdikan kepada tentara. Kadang mereka ini Pak ada mau daftar, Siap. ya bingung juga ini daftarnya kemana ini? Betul. Apa ke Koramil, apa ke Kodim, atau langsung ke Kodam, Korem. Nah, jadi mungkin pada kesempatan ini membantu juga bagi masyarakat di luar sana kalau mendaftar kemana. Nah, ini gimana nih Dan? Jadi untuk mendaftar ini sekarang sudah ada sistem online, Pak. Jadi, online. Di mana pada saat rekrutmen itu nanti bisa kita buka di website rekrutmen TNI AD dengan alamat https .idrecruitment.tni militer. Nah, nanti bisa kita sampaikan, itu pun website sifatnya resmi. Jadi pada saat mengisi, baik yang websitenya pengumuman Bintara dan Tamtama ini, itu harus pahami dulu, lebih hati-hati, sehingga agar tidak terjadi kesalahan, sehingga tidak merugikan. Jadi nanti websitenya juga sudah kami pasang di banner. Dipasang. Nanti adik-adik putra-putra terbaik dari OKI ataupun yang sangat animo tinggi, silahkan buka website itu. Nanti setelah itu tervalidasi, bisa langsung melapor ke Kodim ataupun ke Ajen. Oh, artinya kan kita tidak tahu nih Dan. Betul, siap. Sudah masuk validasi atau belum? Gimana ini mau melapor Dan? Jadi untuk Kodim terbuka lebar-lebar. Adik-adik kita untuk komunikatif menanyakan terkait validasi, bisa menanyakan langsung ke kami. Oh, gitu. Ke Kodim ataupun ke Ajen. Ataupun mungkin adik-adik pada saat mengisi ragu-ragu online, minta bantu. Silahkan. Kami terima, buka lebar-lebar untuk adik-adik kita. Nih. Siap. Ya. Luar biasa nih rekan-rekan sekalian ya. Siap. Jadi rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, jika ada mempunyai kesulitan pendaftaran, Kodim ya 0402 OKI khususnya, ini siap membantu. Wah, luar biasa nih. Betul. Kita apresiasi ya. Kodim 0402 OKI. Nah, kemudian kan ada syarat-syaratnya. Betul, siap. Ya, karena kira-kira dan syarat-syaratnya apa diantaranya nih? Jadi memang kalau syarat ketentuan umum itu kami juga sudah sosialisasikan secara itu melalui brosur. Secara nanti kalau di link itu juga di situ ada. Oh, di linknya juga ada. Di link tersebut juga ada. Tetapi kalau tadi disampaikan kalau merasa kurang yakin, kurang ini, konsultasi. kita buka. Itu adik-adik kita.
kita siap jelaskan, siap Ya. bantu untuk menjelaskan. Jelas, Memang ya. kalau secara umum itu ada persyaratan ketentuan umum yang Ya, ketentuan. minimal ijazahnya SMA, SMA. ataupun SMA sederajat lah begitu kan? betul sederajat. Oh, ya. SMK misalnya. Betul, Oke. betul. Dan ini ada juga nilai rata-rata ujian nasional 37 untuk lulusan tahun 2017 sampai Oh, iya. dengan 2019. Jadi memang ada persyaratan. Ada persyaratan nilai Ya, artinya. betul, ketentuan umum. Ketentuan. Ini sudah berlakunya tahun ini atau sudah berlaku sebelumnya? Dan? Ini ketentuan umum sudah diberlaku di tahun ini. Jadi mengacu khusus yang kan adik-adik ada yang lulusan tahun 2017 dan Ya, 2019. betul. Itu masih bisa. Oh. Umurnya masih Lah, punya kesempatan. umurnya? Jadi kalau umurnya nanti saya jelaskan Ya. di yang selanjutnya. Kalau umur ini nanti bersedia menjalankan ikatan dinas Ya. minimal 10 tahun. Oh, 10 tahun. Ya, betul. 10 tahun sejak dilantik dan Betul. Ikatan dinas 10 tahun. ikatan dinasnya maksudnya gimana Dan? Ya, jadi selama 10 tahun ya harus menjadi tentara. Setelah 10 tahun tidak kalau Wajib itu kan. 10 tahun ini wajib. Wajib, Oh, oke, gitu. siap Dan. Karena kalau di luar 10 tahun tidak dapat pensiun nanti. Oh, oke, siap Dan. Dan harapannya ya 10 tahun sampai pensiun, nah lanjut Ya. terus kan kadang seperti itu. Gitu. Tapi jarang dan orang mau mundurkan diri. Biasanya sampai selesai mau Sampai naik-naik selesai. terus gitu ya. Ini kan persyaratan ketentuan umum yang Oke, siap. minimal berusia 17 17 minimal. bulan dan maksimal 24 tahun. Wah, berarti sudah ada perubahan dan nih. Betul. Oh, Memang sekarang ada 24 perubahan. tahun dan. Betul, karena kemarin ada kebijakan ya kita ini kan membutuhkan apa ya ketahanan yang kuat Ya. sehingga ada beberapa catatan. Nah, ini untuk yang secata juga ada perubahan juga nih. Itu 24 tahun secata maupun secabar dan. Nah, kalau yang secata sama 24. Oh, 24. Jadi 17 tahun 10 bulan dan maksimal 24 tahun pada saat buka pendidikan tanggal 26 Maret. Oh, 24 tahun itu sejak pendidikan. Betul. Kalau misalnya pas hari ini habis tapi pendidikan masuk itu dan. Masuk. Batasnya tanggal 26 Maret. Bukan 24 saat pendaftaran. Betul. Oh. Jadi pada saat jadi buka dihitung dikma. setelah pendidikan ya. Siap. Oke, siap dan. Tinggi badannya 158. Secata. Iya, betul. Oh, berarti Ini di bawah yang itu ya. Betul. 158. Iya, Secaba 163. Oke, siap. Kalau yang secata bisa 158. 150. Kalau berat gimana Dan? Kalau berat itu Tidak ada ketentuannya. tidak seimbang ya Oh, dalam seimbang. arti. Jadi kan ada kriteria penilaian dalam tentara itu. Jadi proporsional ya. Dalam Ya. arti proporsional itu nanti ada rate-nya. Nanti kalau secara khusus bisa langsung datang ke Koramil, Koramil. ataupun Kodim nanti biar kita Oh, jelaskan. konsultasi begitu Dan. Siap, betul. Oke. Untuk ketentuan-ketentuan lain tadi yang lainnya sama, yang membedakan itu nanti mungkin secara detail Detail. pada saat ada di kita brosur. sampaikan di brosur di website, Konsultasi. di websitenya. Dan kalau kurang yakin nggak usah takut, nggak usah malu, datang ke Koramil ataupun ke Kodim kalau perlu langsung ketemu Dandim. Waduh, luar biasa nih kan sekalian ya. Apresiasi buat Komandan Kodim kita pada saat ini. Nah, mungkin ada kebijakan atau aturan baru dan Siap. dalam perekrutan anggota TNI 2026 ini atau gimana Dan? Kalau yang tadi yang perubahan itu kalau saya pelajari, saya informasikan bahwa yang terkait Tamtama yang semulanya 163 sekarang bisa 158 158. Siap. Kemudian umur dan dengan umur sampai 24. Kemarin kan 23. 23. Siap. Nah, kadang-kadang perekrutan Siap. calon TNI ini sering disalahgunakan. Ada caluk-caluk lah begitu kan muncul ya. Betul. Kemudian ada iming-iming. Betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pendaftaran pakai biaya atau tidak Dan? Jadi sudah dijelaskan bahwa untuk pembiaya masuk tentara itu Ya, tidak ada biaya sama sekali. tidak ada biaya. Semuanya masuk, bahkan nanti kalau sudah masuk dibiayai. Oh, kan? dibiayai. Betul. Artinya gratis begitu. Gratis total, tidak ada bayar, Tidak ada bayar. tidak ada pemungutan biaya apapun.
Tapi kalau mau fotokopi Kopi, ijazah, baru saja bayar itu. bayar. Mau berangkat seleksinya, Seleksi bayar, mau ongkos dengan Betul. transport Siap. ke agen ini bayar. Siap. Karena bayarnya ke umum. Betul. Tapi kalau begitu daftar ke apa lembaga TNI, ke agen misalnya, itu Tidak ada pungutan biaya. Rp1 pun tidak ada. Rp1 Karena pun memang sudah tidak. diatur ketentuannya, dan memang kita akan mengambil untuk prajurit yang siap mengabdikan kepada negara. Kenapa harus kita membayar lagi gitu? Iya. Dengan semangatnya untuk menjadi tentara itu adalah sudah pengorbanannya. Jadi tidak ada pungutan Rp1 pun tidak ada. Rp1 pun Tidak ada. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, khususnya adik-adik ya, remaja yang selama ini ya mengidam-idamkan untuk menjadi tentara ya, saat ini sudah dibuka ya, sesuai yang disampaikan oleh Pak Komandan Kodim tadi, dimulai pada tanggal 8 Januari. 11 itu animo yang sudah kita dapati secara langsung itu Bintara 44. 2 hari yang lalu itu Bintaranya sudah animonya 40 orang, untuk yang Tama 48 orang, dan itu tiap hari kita update dan kita laporkan. Khusus Kodim 0402. Baik di OKI maupun di OI. Ya, harapannya ke depan pasti akan lebih banyak lagi. Ya, siap. Betul, siap. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, khususnya adik-adik remaja, ini sudah dibuka, sudah berjalan ya. Jangan sampai ketinggalan. Siap. Karena sudah mulai dibuka pada tanggal 8 Januari beberapa waktu yang lalu. Nah, ini bagaimana proyeksi ke depan dan perekrutan TNI pada tahun 2026 ini? Jadi untuk ke depan itu proyeksi perekrutan itu untuk mendukung pemerintah Republik Indonesia, terutama untuk pembentukan satuan teritorial, satuan baru, serta ketahanan wilayah dan pangan di berbagai daerah. Jadi nanti kalau adik-adik ini masuk juga, itu masuknya salah satunya satuan teritorial, yaitu batalion teritorial, dan ada satuan baru yang sifatnya ketahanan wilayah, dan pangan. Karena memang itulah yang nanti bisa menjaga dan mempersiapkan Indonesia pada saat kita 2045 itu kita sudah siap. Jadi tidak ketergantungan. Betul. Selain kemajuan ataupun perkembangan yang maju, SDM-nya juga harus siap, dan ketahanannya sudah siap, dan pangan pun harus siap, sehingga bisa saling menyupport. Artinya memang benar-benar kita berdiri sendiri gitu, dan tidak ketergantungan dari manapun. Sehingga kita artinya sudah disiapkan saat ini. Dari sekarang. Betul. Siap. Nah, kemudian dan ada teknis ya, saya mau tanyakan. Siap. Ada yang sering itu bertanya dengan kami. Siap. Kalau mereka ini mengukur tinggi badan, misalnya di fasilitas umum, misalnya 165. Begitu di tempat tes itu bisa 163. Nah, ini jadi pertanyaan, apakah ukurannya beda atau ada ukuran khusus gitu kan? Jadi sebetulnya tidak ada khusus. Itu saya alami juga secara saya pribadi. Iya. Ya, kalau saya tuh dulu waktu daftar sama juga. Saya tuh kalau daftar ngukur sendiri kesehatan di rumah sakit atau di sekolah, itu waktu itu saya itu tinggi 165 ataupun 164. Ya, ini ngukur di rumah gitu. Di rumah ataupun pas kita ke rumah sakit kan fasilitas juga. Umum, Tapi pas tes saya jadi kadang 163,5, kadang 164. Nah, itu kan. Jadi kalau saya menurut saya itu saya lihat ya mungkin karena kita panik gitu. Panik, yang harusnya gini jadi lurus lagi. Jadi agak turun. Padahal itu sebetulnya kita santai. Kita nikmati, baru pasti sama. Sekarang kalau saya karena sudah jadi tentara, ukur 165. Kalau dulu pas daftar jadi turun ya, karena ternyata mungkin karena kita panik, otot-otot kita tegang, yang harusnya mengecil ini mengecil gitu. Itu kalau menurut saya ya. Dan kalau secara teknis
alat ukur yang digunakan sama. Cuma kalau saya pribadi lihat ya, karena memang kita pada saat itu kita kan dari sipil mau jadi tentara, mungkin agak-agak tegang. Ya sebetulnya nggak usah tegang karena itu alat ukur yang sama. Ya, mungkin kadang kita kurang rileks saja sehingga mungkin mempengaruhi. Jadi sama. Itu udah saya alami, saya lihat gitu. Siap. Nah, jadi rekan-rekan sekalian ini dapat tips juga dari Pak Dandim. Jadi kalau kita sedang tes mengukur badan itu jangan tegang, rileks saja, biar pas gitu. Kalau kita tegang ya mungkin ya bisa mengecil ya seperti itu. Jadi terima kasih Pak Dandim atas tipsnya. Nah, ada satu lagi Komandan, kesehatan. Kesehatan yang bisa menggagalkan total gitu. Mungkin kalau secara pasti yang sudah pasti itu ya pasti kalau dia punya jantung. Itu jelas tidak bisa. Ini pasti gagal. Itu pasti gagal. Cuma memang kalau pada saat seleksi di kesehatan itu memang dilihat ada beberapa kriteria. Mungkin kriteria kesehatan itu kan karena kita diperiksa kesehatan secara fisik dan jadi baik yang di fisik ataupun yang terlihat lah yang di luar, contohnya seperti tadi mungkin kayak varises itu kan kelihatan dari belakang, tapi kalau yang bagian dalam mungkin kita tidak tahu nih. Jadi contohnya seperti jantung kan harus ada alatnya sendiri, treadmill. Kalau kita misalnya ada batu ginjal itu kan harus di USG ya. Mungkin sebelum kita melaksanakan tes, alangkah baiknya kita menyiapkan salah satu penyiapannya untuk check up medical check up dulu supaya kita tahu apa sih saya kekurangan. Kadang dalam kondisi yang kita sehat bugar kita tidak tahu kondisi dalamnya seperti apa. Tapi kalau secara fisik bagian luar juga kita dicek. Tapi mungkin pada saat bagian dalam kalau yang jelas jantung tidak bisa. Siap. Sudah standarnya itu sudah ada aturannya dalam aturan yang mana yang perlu ketentuan yang menurut standar kesehatan bagian luar dan bagian dalam semuanya tato misalnya. Tato itu udah jelas nggak bisa. Terus ada lagi tindik. Tindik. Bahkan kan kalau sekarang sudah modern nih, bekas tindik bisa dilaser, tapi itu kadang ketahuan. Masih ketemu juga dan terus tambah juga sama selain kesehatan itu adik-adik itu kan kadang HP itu akan dicek juga karena itu masuk dalam segi pemeriksaan. Pernah buka-buka yang kegiatan atau yang kegiatannya itu pasti judul. Apalagi judul itu kan ya merugikan pribadi, negara. Betul. Silahkan tanya ke Kodim ataupun ke Koramil kira-kira apa sehingga adik-adik ini bisa paham saya harus mempersiapkan ini, dan kita buka lebar. Dan kita juga setiap sore di Kodim kita ajak adik-adik kita yang mau daftar untuk melaksanakan pembinaan, khususnya pembinaan fisik. Itu kita latihkan itu setiap hari Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ini dibuka bagi yang mau mendaftar, kita mau konsultasi, mau dibantu untuk pendaftaran melalui online, ataupun ada tips-tips lain atau mau pembinaan lain, ini Kodim siap. Betul. Nah, kalau misalnya ada masyarakat ke Kodim ini ke bagian mana nih Dan? Nanti bisa laporan pertama ke Satri, ke pos, nanti biar diarahkan ke Pasipes. Nanti bisa diarahkan terkait apa yang harus saya ini, harus yang persyaratan terkait input data, misalnya terkendala supaya yakin, supaya tidak ada kesalahan, silahkan bisa ke ngadap Kodim, Pasipers. Setelah itu tadi kalau adik-adik mau ikut pembinaan fisik di sini bisa. Pembinaan fisik juga disiapkan. Tadi sore saya sampaikan itu. Ini gratis Dan? Gratis. Gratis. Dia sudah mau jadi TNI itu sudah mengorbankan. Untuk ini ya kita siap bantu, kita dorong. Oke, terima kasih yang mewakili masyarakat Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir. Kami mengucapkan apresiasi kepada Pak Komandan Kodim dan ucapan terima kasih. Ini sudah hampir 30 menit.
kita lalui, Komandan. Siap. Mungkin ada pesan-pesan Komandan kepada adik-adik ya, calon-calon prajurit ya, dan adik-adik cita-citanya belum tersampaikan untuk TNI ini, karena pada saat ini sudah penerimaan calon prajurit TNI baik tingkatan Tamtama, Bintara pada saat ini. Ya mungkin ada pesan dan buat mereka silakan. Baik, saya akan menyampaikan pesan bahwa bagi para adik-adik atau pemuda generasi bangsa, kalau saya lebih berprinsip adik ini adalah pemuda harapan bangsa. Persiapkan mental dan fisik lebih dini, jauh-jauh hari. Jadi sebelum melaksanakan seleksi bisa konsultasi ke kami. Siap. Bisa kita bantu arahkan. Jadi hanya niat keseriusan persiapan diri dengan menjaga pola makan, kesehatan, meningkatkan kemajuan ibadahnya, peningkatan ibadah. Melaksanakan belajar entah psikologi ataupun pembinaan fisik, mengisi kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, dan yang paling penting itu restu orang tua. Oh, restu orang tua. Minta restu orang tua, berdoa pada saat kita ibadah sholat. Selain itu kita minta izin restu pada orang. Itu paling doa yang luar biasa. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kunci keberhasilan untuk mengikuti seleksi menjadi prajurit adalah ridho dari orang tua. Ridho orang tua. Itu sudah pasti. Pasti. Dan tanpa itu semua mustahil dapat berhasil. Dan lebih baik dipersiapkan daripada tidak sama sekali. Jadi komitmen dari sekarang, saya mau mendaftar, saya harus persiapkan. Dan yang paling penting juga, kalau memang cita-cita, kalau kita tidak mempersiapkan, siapa lagi? Ya. Betul. Jangan sampai orang yang mendorong tapi kita tidak fighter gitu. Ya. Gitu. Jadi untuk pada generasi muda, pemuda harapan bangsa, agar jaga kesehatan, selalu sukses, raihlah cita-citamu, jangan sampai cita-citamu diambil oleh orang lain karena kamu tidak siap. Tidak siap. Karena tidak siap. Betul. Lebih baik kita siap walaupun belum digunakan. Ya. Siap belum digunakan daripada pada saat mau digunakan kita tidak siap. Kalau siap belum digunakan berarti tinggal menunggu. Ya, betul. Kapan waktunya, deadline mau hari ini, besok kita siap. Siap. Daripada kita hadir tapi tidak siap. Ya, betul. Peluangnya ada gitu. Peluangnya ada tapi kita tidak siap. Dan saya tambahkan, Bang, saya selalu pada saat siap dinas, saya berusaha untuk menyampaikan moto saya pribadi, yaitu apa nih, Dan? Kenali, datangi, dan layani. Kenali, datangi dan layani. Kalau kita sudah kenal, kita datangi. Oh ya. Kita datang, baru dilayani. Kita layani. Ya. Wah, luar biasa nih. Ini bisa kita pakai juga. Siap. Oke. Kalau kita kenal, belum kita datangi, ya belum. Selo aja. Kalau udah datangi kan sudah kenal. Udah kenal. Baru melayani. Kita kolaborasi, kita layani. Kenal belum, mendatangi belum, sudah melayani, bingung ini. Oke, terima kasih. Siap. Jadi terima kasih Komandan Kodim 0402 OKOI Bapak Letnan Kolonel Infanteri Gunawan Wibisono SH yang sudah menyempatkan diri. Siap. Pagi hari ini, karena beliau ini sudah mau petkon ya dengan Mabes TNI ya. Siap. Evaluasi kasat. Siap. Tapi menyempatkan diri untuk podcast bersama kami ucapkan terima kasih. Siap. Dan kami juga banyak mendapat informasi tentang perekrutan anggota TNI 2026 ini. Ini informasi sangat bermanfaat sekali, Komandan, kepada masyarakat umum, karena terus terang saja masyarakat umum ini kalau tidak diberikan informasi, kadang-kadang mau ikut tes TNI, tahu-tahu sudah tutup. Betul. Ya, tahu-tahu sudah persiapan berkas sudah ada, tapi mereka ketinggalan. Siap. Nah, karena terus terang saja, Komandan,
masyarakat ini mau mendatangi lembaga TNI seperti Koramil, Kodim, ya ada semacam takut-takutlah seperti itu. Siap. Tapi dengan adanya penyampaian dari Komandan Kodim 0402 Bapak Letnan Kolonel Gunawan Wibisono SH yang sudah sampaikan tadi, masyarakat ini sudah tidak segan lagi untuk mendatangi kami terima Kodim atau Koramil. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Siap. Dan kita pamit dulu nih, Dan. Siap. Ya. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas perhatiannya yang sudah menyaksikan podcast kami pada hari ini dengan tema perekrutan anggota TNI gelombang 1 di tahun 2026. Terima kasih. Siap. Saya Herian SMM dan Letnan Kolonel Gunawan Wibisono mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.